Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa abdihi wa habibihi wa mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa nas'aluka Allahumma khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga kita semua bisa menjaga adab di hadapan mereka. Karena suatu nikmat yang agung dari Allah ketika masih ada di tempat-tempat kita para habaib yang mereka mengambil ilmu dan akhlak dari leluhur mereka sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tentang keberadaan mereka oleh Al-Imamul Haddad, Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Para ahlul bait, para keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang suci, mereka itu adalah hum amanul ard. Mereka itu adalah merupakan lambang keamanan di permukaan bumi ini. Selagi ada mereka, selagi mereka ada di tengah-tengah kita, insya Allah bumi ini akan aman. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah tetapkan di dalam hati kita kecintaan kepada para ahlul bait. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan mencintai dan mengagungkan mereka, semoga kita besok mendapatkan syafaat dari datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Guru Haji Muhammad Naufal, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan seluruh pimpinan dan staf pengajar Madrasah Syafaatul Ikhwan. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat wal afiah. Dan juga keberadaan para ulama adalah merupakan nikmat dari Allah. Keberadaan para ulama anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Karena Rasul menganjurkan kepada kita untuk memuliakan para ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah para ulama, hormatilah para ulama. Cara menghormati mereka bukan hanya sekedar kita mengambil keberkahan dengan cara mencium tangan mereka, lah. Akan tetapi cara menghormati mereka diantaranya adalah yaitu dengan mengamalkan
apa yang telah mereka sampaikan dengan meniru segala akhlak dan adab yang mereka ambil dari guru ke guru sampai ke guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya keberadaan para ulama, hayyan kana au maitan, hidup ataupun mereka telah berpindah alam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberkahan keberadaan mereka, lihat, dengan keberadaan mereka kita tidak akan pernah mengetahui nilai keberadaan para ulama kecuali ketika mereka telah tiada. Dari karenanya dikatakan bahwasanya laqad fatani min khiyarin nas kam min rajulin ma faragat dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Kita sudah banyak kehilangan orang-orang mulia yang hidup mereka tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, tidak pernah berpisah dengan zikir kepada Allah. Siang mereka dihabiskan dengan memberikan manfaat dengan orang lain. Malam mereka habiskan dengan sujud dan ruku serta tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah pergi meninggalkan kita, fagadna jami'al khair lamma tarahhalu. Segala kebaikan kita semua tidak bisa lagi menemukannya ketika mereka telah wafat. Mudah-mudahan guru-guru kita yang telah mendahului kita diangkat derajatnya di sisi Allah, dan guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Semoga mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan mereka Allah tuangkan, Allah curahkan berbagai macam kebaikan dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya keberadaan para ulama apabila kita syukuri akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Namun jika keberadaan mereka tidak kita syukuri, keberadaan para habaib, keberadaan para ulama tidak kita syukuri keberadaan mereka, maka bukan kemuliaan yang kita dapatkan, melainkan adalah kehinaan yang akan kita temukan. Sehingga disebutkan laisal hirman alla turzaga mujalasatas salihin. Bukan sesuatu yang sial ketika engkau tidak diberikan kesempatan duduk dengan orang-orang yang saleh, walakinnal hirman, akan tetapi sial yang sebenarnya anturzaga mujalasatas salihin wala turzagal adab ma'ahum. Akan tetapi sial yang sebenarnya ketika engkau telah diberikan kesempatan untuk duduk di hadapan orang saleh, duduk di hadapan para ulama'il amilin, duduk di hadapan mereka orang yang punya hati tersenantiasa terkoneksi kepada Allah, duduk di hadapan orang yang mempunyai hati selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walakin la turzagal adab ma'ahum. Engkau tidak diberikan, engkau tidak punya adab ketika di hadapan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kita adab ketika duduk di hadapan mereka, sehingga yang kita harapkan adalah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin hadirat dan seluruh pelajar dari Madrasah Syafa'atul Ikhwan yang mana kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang mereka dapatkan ataupun alumni dari madrasah ini, mudah-mudahan ilmu yang telah mereka dapatkan diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diceritakan bahwasanya pernah suatu hari Sayyidina Anas bin Malik datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik orang
yang telah di sana merasakan indahnya kebersamaan dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau sebelum datangnya Nabi Muhammad, beliau telah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad melalui perantara telinga sebelum matanya. Ini Sayyidina Anas. Sebelum Rasulullah tiba di Madinatul Munawwarah, Sayyidina Anas sudah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad melalui pendengaran sebelum penglihatannya. Bagaimana itu? Setiap hari ibunya Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Humaisah senantiasa menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga kata Sayyidina Anas, orang biasanya jatuh cinta itu kalau tidak karena kebaikan, maka dengan keindahan. Orang bisa jatuh cinta bisa jadi karena sebuah kebaikan dari orang lain atau keindahan yang dimiliki oleh orang lain. Ada Sayyidina Anas bin Malik, beliau telah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui pendengaran sebelum penglihatan beliau. Belum menyaksikan Nabi Muhammad, beliau telah jatuh cinta. Kenapa? Ibunya yang bernama Humaisah setiap hari menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana kemuliaan akhlaknya, bagaimana indah budi pekertinya, bagaimana di sana kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad, sehingga Sayyidina Anas bin Malik jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ini pembelajaran bagi kita semua. Apa yang kita ceritakan buat anak-anak kita, tidak terasa baru seakan-akan baru kemarin kita memasuki bulan Rabiul Awal, sekarang kita sudah ingin ditinggalkan oleh bulan Rabiul Awal. Ya Rabb, mudah-mudahan tidaklah bulan Rabiul Awal meninggalkan kita, melainkan Allah tinggalkan rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai Sayyidina Anas bin Malik ketika datang baginda Nabi Muhammad ke Madinatul Munawwarah, bagaimana kegembiraan yang dirasakan oleh penduduk Madinah. Mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad, menunggu kedatangan baginda Rasul, sehingga ada di antara mereka yang naik ke atas pohon, ada di antara mereka yang naik ke atas sutuh rumahnya, ada di antara mereka yang menunggu. Namun tahukah menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang indah. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka semua penduduk Madinah bergembira dengan melantunkan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kegembiraan yang mereka ungkapkan dengan kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai pada saat itu terjadi apa yang terjadi, yaitu bagaimana unta yang memilihkan tempat tinggalnya Nabi Muhammad. Sebelumnya mereka membangun masjid yang mana mereka di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya semua orang datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad memberikan apa yang mereka miliki, kecuali Humaisah, ibunya Sayyidina Anas bin Malik, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya harta, melainkan adalah Anas yang saat itu usianya masih kecil, sekitar 10 sampai 9 tahun. Dibawa ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya anak yang bernama Anas, masih kecil. Mungkin barangkali Anas bisa membantu keperluan engkau ketika berada di rumah ini. Kemudian dikasihkan Sayyidina Anas bin Malik kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah Anas bin Malik menolak? La wallah, Anas bin Malik tidak menolak. Kenapa? Karena beliau telah jatuh cinta dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana keindahan Nabi Muhammad disifatkan oleh para ulama-ulama kita.
baik di dalam Maulid Syaraful Ana, Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Diyaul Lami', bahkan Al-Imamul Busiri di dalam Burdah bagaimana menjelaskan keindahan-keindahan Nabi kita Muhammad. Namun Habib Ali Habsyi mengatakan di dalam Simtud Durar, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Bagaimanapun seseorang menggambarkan keindahan Nabi Muhammad, bagaimanapun seseorang mencoba untuk menulis di dalam setiap kertas tentang kemuliaan dan keindahan Nabi Muhammad, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Waktu ini akan habis, namun keindahan Nabi Muhammad masih belum selesai diceritakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini keindahan Nabi Muhammad sehingga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendapatkan itu semua, melihat keindahan Nabi Muhammad, dan beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinatul Munawwarah, anara kulla syai'in, maka ketika Nabi Muhammad masuk ke negeri Madinatul Munawwarah, itu menyinari semua apa yang ada di negeri Madinah. Semua yang ada di Madinah menjadi bercahaya dengan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita apabila ingin hati kita bercahaya, letakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Apabila ingin rumah kita bercahaya dan dilihat oleh para penduduk langit, para malaikat Allah, rumah kita menjadi bercahaya, letakkan Nabi Muhammad di tengah-tengah rumah kita. Ingin kampung halaman kita bercahaya, maka letakkan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana meletakkan beliau? Letakkan kecintaan kita di dalam lubuk hati kita. Letakkan sunnah beliau di dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka pada saat itulah hati kita menjadi bercahaya, rumah kita dipenuhi dengan nur, masyarakat kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada mambaul barakah, sumber keberkahan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika beliau dikasihkan kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Anas bin Malik 9 sampai 10 tahun berkhidmat dengan Rasul. Beliau merasakan dan melihat keindahan akhlak yang sangat mulia. Keindahan akhlak yang sangat mulia yang dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik, sampai suatu hari Anas bin Malik datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mau minta syafaatmu besok di hari kiamat. Ya Rabb, tadi syair yang dibacakan ada isfa' lana ya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, pastikan semua yang hadir di sini untuk nantinya besok mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad ketika Sayyidina Anas meminta kepada Rasul, ya Rasul, saya minta syafaatmu besok di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Inni fa'ilun insyaallah. Kata Nabi Muhammad, insyaallah saya berikan. Sayyidina Anas ketika mendengar Nabi Muhammad mengucapkan bahwasanya akan memberikan syafaat kepada Sayyidina Anas, dan syafaatul uzma besok di hari kiamat hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad. Ketika orang datang kepada Nabi Adam, Adam mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Nabi Nuh, Nuh mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Sayyidina Ibrahim, Ibrahim mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Sayyidina Musa, Musa mengatakan nafsi nafsi, sampai mereka datang kepada Isa, Isa pun mengatakan nafsi nafsi. Kecuali ketika itu Sayyidina Isa paham akan solusi pada saat itu, tidak ada yang bisa membantu kalian melainkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang semua orang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat, maka pada saat itulah Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Dan Allah tidak membiarkan kekasihnya untuk bersujud. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa'. Minta apa yang akan engkau minta akan aku berikan.
dan silahkan engkau memberikan syafaat sesukamu. Kemudian Nabi Muhammad pada saat itu siapa yang beliau cari? Yang beliau cari adalah pada saat itu ummati, ummati, mana umatku, mana umatku, kata Nabi Muhammad. Beliau yang akan mencari kita besok di hari kiamat. Beliau yang akan mencari tahu keberadaan kita besok di hari kiamat. Alangkah sayangnya beliau kepada kita semua. Kemudian setelah itu datang bulan Rabiul Awal. Bagaimana mungkin hati ini tidak berbahagia dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana hati ini tidak merasa bahagia ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada saat itu Anas bin Malik kembali bertanya kepada Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Anas? Aina ajiduk yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ini Sayyidina Anas paham betul. Karena tidak ada orang yang paling sibuk besok di hari kiamat melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling sibuk besok di hari kiamat melainkan manusia yang kita peringati kelahirannya pada saat ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu orang tidak akan pernah memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi, akan datang hari seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ayah dan bundanya, wa sahibatihi wa banihi, semua siapapun yang punya hubungan, bahkan anak-anaknya pun tidak akan pernah mencari keberadaan kita besok di hari kiamat. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk dengan memikirkan nasibnya masing-masing besok di hari kiamat. Bagaimana nasib kita besok di hari kiamat? Pernahkah kita berpikir bagaimana besok nasib kita di hari kiamat? Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika mendengar Anas, ya Rasulullah, aina ajiduk yaumal qiyamah? Di mana saya temukan engkau besok di hari kiamat? Apa kata Nabi Muhammad? Awwalu ma tajiduni indas sirat. Tempat lokasi pertama engkau temukan aku di mana? Di sirat. Di sirat. Jisrun mamdud ala matni jahannam, adaggu minas sya'b wa ahaddu minas sayf. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Disinilah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kita melainkan akan melintasi sirat, akan melintasi jahannam yang dibentangkan di atas neraka jahannam sirat tersebut, maka setiap kita akan melintasi jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu adalah sebuah kepastian yang telah diputuskan oleh Allah. Pada saat itu banyak orang yang terjatuh, Pak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada saat itu banyak orang yang terjatuh, dan saat itu yang keluar dari lisan setiap hamba Allah hanya ya Rabbi salim salim, wahai Tuhan selamatkan saya, selamatkan saya. Seorang suami tidak akan pernah mencari tahu istrinya, seorang istri tidak akan pernah mencari tahu keberadaan suaminya, orang tua tidak akan pernah mencemaskan anaknya, anak tidak akan pernah memperhatikan orang tuanya. Yang keluar dari lisan manusia pada saat itu ya Rabbi salim salim, wahai Tuhan selamatkan saya, selamatkan saya, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang pada saat itu banyak mengevakuasi manusia yang ingin terjatuh, ditangkap oleh Nabi Muhammad. Yang ingin terjatuh dirangkul oleh Nabi kita Muhammad.
Yang ingin terjatuh ke dalam neraka jahanam ditangkap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayahnya, mana ibunya, mana suaminya, mana istrinya, mana anaknya yang dulu selama di dunia lebih dia utamakan dari Nabi Muhammad. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita melainkan Nabi Muhammad. Disinilah banyak orang yang di sana melewati sirat tersebut, ada di antara mereka kata Nabi Muhammad kalbarqil khatif, bagaikan kilat yang menyambar, ada di antara mereka bagaikan rihil mursalah, bagaikan angin yang menghembus, ada di antara mereka yang lari, ada yang di antara mereka di sana jalan kaki, ada yang di antara mereka merangkak dan lain sebagainya, tergantung bagaimana apa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Dan dikatakan bahwasanya cepatnya seseorang ketika melintasi sirat tergantung bagaimana cepatnya seseorang ketika di dunia di dalam menjawab panggilan Allah ketika melaksanakan sholat. Bahkan dikatakan bahwasanya bagaimana besok seseorang melintasi sirat terlihat bagaimana musara'atihim fil khairat wa ala gadri istiqamatihim ala syariah. Dilihat bagaimana berlombanya seseorang di dalam melakukan kebaikan selama di dunia, dan dilihat bagaimana keistiqamahan mereka di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita selama di dunia termasuk orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, maka absyir, bergembiralah, besok kita bakal menjadi orang yang cepat melintasi sirat dan di depan kita ada surga. Mudah-mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Akan tetapi apa jadinya ketika seseorang selama di dunia mengabaikan perintah Allah, memperlambat segala kebaikan-kebaikan yang harusnya dia lakukan. Iyyaka wat taswif, jangan menunda-nunda. La khaira fit taswif, tidak ada kebaikan di dalam menunda amal. Nih, pada saat itu. Dan ketika di sirat, orang lain pada ketakutan saat itu datang. Apa yang datang? Datang pada saat itu disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah bahwasanya datang pada saat itu kapal yang besar. Kapal yang besar datang mengevakuasi setiap orang yang ada di sana, namun tidak semua orang boleh masuk. Ada tiketnya. Apa tiketnya? Tiketnya dibeli di mana? Di dunia. Kalau di sana sudah tidak ada lagi calo. Di sana sudah tidak ada lagi yang jual tiketnya. Tiketnya dijual di dunia. Siapa yang boleh masuk? Yang boleh masuk yang punya tiket. Siapa yang ngejual tiket? Waktu di dunia. Berapa harganya? Harganya murah. Tapi tidak semua orang bisa membeli. Tahu berapa harganya? Harganya adalah datangnya engkau ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Cuma itu. Setiap orang yang datang ke masjid, setiap orang yang datang ke musalla, setiap orang yang jalan kaki menuju ke langgar atau ke masjid, maka besok dia akan mendapatkan tiket tersebut dan dipersilahkan masuk ke Safinatun Najah, kapal penyelamat yang mengevakuasi orang pada saat itu untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah yang paling sulit kita tempuh. Kalau jalan santai banyak yang ikut. Kenapa? Hadiahnya umroh, hadiahnya mobil, hadiahnya apa lagi? Motor, hadiahnya handphone, hadiahnya televisi, hadiahnya kipas angin. Masya Allah. Tapi lihat, langkah yang paling berat ditempuh adalah langkah menuju ke musalla, ke langgar atau ke masjid. Ya Rabb, mudah-mudahan kaki kita diringankan oleh Allah. Apabila ingin dapat tiket besok, ayo dari sekarang. Nih, berkah bulan Maulid, ayo. Yang tadinya jarang ke masjid, bismillah. Ulun rancak ke masjid ya, tapi di pelatar aja kayak apa aja. Karena di luar jual lah di kapal itu. Ya Allah, bismillah, masuk ke dalam masjid.
Itu masjid bukan sembarang tempat. Ahabbul biga'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid yang ada di dunia ini. Ketika tempat itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka setiap orang yang masuk ke dalamnya bukan orang sembarang. Orang-orang khusus, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dapat undangan VVIP semuanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita mencintai masjid insyaallah. Hati yang senantiasa terkoneksi dengan musalla dan langgar. Amin amin ya rabbal alamin. Itu datang pada saat itu Safinatul Najah. Orang yang kada pernah ke masjid, masya Allah, ke masjidnya setahun berapa kali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Apabila setahun 2 kali hari raya Idul Fitri sama limbahnya meninggal dunia, hanya dibawa orang ke masjid. Jumatnya di mana? Jumatnya di luar. Idul Adha di mana? Teguring menjaga sapi malamnya. Masya Allah. Idul Fitri masya Allah masuk ke masjid. Dan yang kedua ketika meninggal dunia di depan, paling duduk paling pertama datang di depan. Orang masih belum datangnya sudah datang berdahulu. Masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu yang pertama di Sirat. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik itu pada saat itu datang Safinatul Najah dan membawa orang. Akan tetapi lihat orang mukmin. Orang mukmin dia punya cahaya ilmu. Dia punya cahaya tahajud, dia punya cahaya ibadah, cahaya dakwah, cahaya tangisan di keheningan malam, cahaya Al-Quran, cahaya solawat, cahaya perjalanan menuju ke masjid. Maka pada saat itu neraka jahanam mengatakan kepada orang yang beriman ketika ingin melintasi sirat, juz ya mukmin, cepat engkau lewat wahai orang mukmin. Kenapa? Cahayamu hampir memadamkan kobaran apiku. Cahayamu, cahaya imanmu hampir memadamkan kobaran apiku. Juz ya mukmin. Disinilah di antara mereka yang mengatakan wa naral jahim utfiha. Wa naral jahim utfiha. Saya padamkan neraka jahanam, neraka jahim saya padamkan. Kenapa? Memang cahaya orang yang beriman mampu memadamkan kobaran api neraka jahanam pada saat itu. Dari karenanya kita akan melihat ulama-ulama kita yang kita lihat pada saat ini, mungkin mereka adalah orang yang biasa namun kedudukan mereka begitu besar di sisi Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ulama kita panjang umur, sehat afiat. Setelah itu Sayyidina Anas kembali bertanya, "Illam ajiduk hunak ya Rasulullah." Rasul, kalau saya besok tidak menemukanmu di sirat, di mana saya temukan engkau? Apa kata Nabi Muhammad? Indal haud. Engkau akan menemukanku di mana nanti kalau tidak berjumpa di sana? Di telaga. Di telaga kata Nabi Muhammad. Khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad yaitu telaga. Yang mana airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapapun yang meminum seteguk dari air telaganya Nabi Muhammad tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan pada saat itu orang berbondong-bondong datang ke telaga itu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang datang di sana. Dan orang yang datang di telaganya Nabi Muhammad adalah orang yang selama di dunia datang di telaga-telaganya Nabi Muhammad. Apa telaga Nabi Muhammad selama di dunia? Salat berjamaah di masjid. Apa telaganya Nabi Muhammad selama di dunia? Hadir majlis ilmu. Apa telaganya Nabi Muhammad selama di dunia? Baca Al-Quran dengan penuh raghbah. Telaganya Nabi Muhammad di dunia adalah at-ta'aluf wat-takatuf wat-tahabbub. Saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tidak ada dendam di dalam hati. Apa telaganya Nabi Muhammad selama di dunia? Istighfar waktu sahar dan ketika qablal ghurub, waktu sahur kita di sana istighfar, kemudian sebelum tenggelam matahari kita pun istighfar. Tahajud, Qiyamul Lail telaganya Nabi Muhammad, salat duha telaganya Nabi Muhammad. Orang yang selama di dunia konsisten mendatangi telaga-telaga tersebut, besok dia termasuk orang yang mendatangi telaganya Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan kita bisa mencicipi air tersebut insyaallah. Namun yang kita inginkan Pak Bu, meskipun jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit, namun yang kita harapkan besok bukan minum dari gelasnya, tapi yang kita harapkan kita langsung mendapatkan minuman dari telapak tangannya Nabi Muhammad, mendapatkan minuman dari telapaknya Nabi, telapak tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul berpesan kepada kita, kalian akan menemui berbagai macam fitnah permasalahan nantinya di akhir zaman, berbagai macam pemahaman-pemahaman, berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak mengenakan. Namun pesan Nabi Muhammad apa? Fasbiru, sabar. Sabar. Fitnah yang ditujukan kepada para habaib, fitnah yang ditujukan kepada para ulama, fitnah yang ditujukan kepada akhyar, orang-orang saleh dan lain sebagainya. Fasbiru. Kemudian lagi orang-orang yang di atas hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, sudah tidak lagi di sana mereka menoleh ke bawah untuk memprioritaskan orang-orang yang ada di bawah mereka. Fasbiru. Sabar, kata Nabi Muhammad. Sabar, hidup kalian cuma sebentar. Sabar hatta talgauni indal haud, sampai kalian berjumpa denganku nantinya di telaga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua datang ke telaganya Nabi Muhammad. Fasbiru hatta talgauni indal haud. Sabar, kata beliau. Berbagai macam fitnah di akhir zaman Pak Bu, hadirin hadirat, dan yang menyaksikan acara ini, kita sudah berada di akhir zaman. Macam-macam pemahaman yang membingungkan kita semua. Tapi ingat, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mempunyai rantaian sanad menyambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad, lazal mawjud. Mereka masih ada. Mereka masih ada, tinggal kita yang mau atau tidak di sana berpegang dengan pemahaman mereka. Dan berbagai macam fitnah sudah terjadi. Bagaimana kita? Bagaimana hati kita? Ingin sukses? Jawaban Nabi Muhammad, fasbiru. Yang lagi diuji dengan berbagai macam ujian, fasbiru hatta talgauni indal haud, sampai kalian berjumpa denganku nantinya di telaga. Bahkan dalam riwayat yang lain, saya janjikan kalian, saya tunggu kalian di telaga. Siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunggu kalian di telaga, kata beliau. Kemudian pada saat itu Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya, wa illam ajiduk hunak ya Rasulullah, kalau saya tidak menemukanmu di haud, di telaga, aina ajiduk, di mana saya temukan engkau? Apa kata Nabi Muhammad? Engkau akan temukan aku indal mizan. Di mana? Di mizan. Ketika ditimbang amal, di situ engkau akan menemuiku. Kenapa di mizan akan nantinya ada? Nabi Muhammad disebutkan di dalam sebuah kitab yang ibarat kata panitia pelaksananya Sayyidina Jibril. Itu panitianya. Kemudian ada dua orang yang membantu Jibril untuk menimbang amal tersebut. Dan timbangan kifatul mizan, itu kifatul mizan disebutkan itu lebarnya bagaikan barat dan timur. Itu Nabi Daud ketika diperlihatkan mizan, beliau pingsan. Ketika beliau siuman, ketika beliau sadar, langsung sujud di hadapan Allah. Ya Rabb, siapa yang mampu memenuhi timbangan ini dari hambamu? Ya Allah, bagaikan barat dan timur. Bagaikan barat dan timur. Dan diriwayatkan setiap orang punya timbangan masing-masing. Sehingga Sayyidina Daud saking takutnya beliau pingsan melihat timbangan dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, siapa yang mampu memenuhi timbangan ini? Apa kata Allah? Wahai Daud, saya akan penuhi timbangan tersebut walaupun hanya dengan separuh dari sebiji kurma, namun yang bersedekah adalah orang yang aku cintai. Ini sya'nul mahbub. Orang kalau sudah dicintai, dari karenanya ada sebuah doa, Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati hasanat man abghadta. Ya Allah, jadikan kekeliruanku kekeliruan orang yang kau cintai, dan jangan kau jadikan kebaikanku kebaikan dari orang yang kau benci. Orang kalau sudah cinta, apapun kekeliruannya kita maafkan.
timbangan. Dan pada saat itu ada pengumuman, kalaunya di sana yang lebih berat timbangan kebaikan, terdengar sebuah pengumuman. Apa pengumumannya? Langsung diinfokan, diberitakan dan viral. Semua orang yang di padang mahsyar mendengar. Apa pengumumannya? Pengumumannya Sa'ida fulan bin fulan, fulan bin fulan beruntung karena timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, dan dia mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga, tidak akan pernah sial selama-lamanya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan kita lihat balasannya, dan sekecil apapun keburukan akan kita lihat akibatnya besok di hari kiamat. Disinilah ketika di mizan Nabi Muhammad ada. Kenapa? Untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwasanya besok di hari kiamat ada salah satu umatnya Nabi Muhammad yang sudah diseret ke dalam neraka? Sampai Nabi Adam sibuknya luar biasa. Siapa yang dipanggil oleh Nabi Adam? Nabi pertama. Nabi pertama yang diciptakan oleh Allah. Ketika melihat ada umatnya Nabi Muhammad digiring ke dalam neraka, langsung Nabi Adam mengatakan, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Yang dipanggil adalah Nabi Muhammad. Yang dipanggil adalah Nabi Muhammad, bukan orang tuanya, bukan pasangan hidupnya, bukan sahabatnya, bukan orang yang dulunya memberikan jabatan kepadanya. Lah, yang dipanggil Ahmad wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian pada saat itu apa kata Nabi Muhammad? Labbaik ya Abal Bashar. Ada apa wahai Nabi Adam? Kemudian pada saat itu Nabi Adam mengatakan, tuh ada umatmu yang ingin dibawa ke dalam neraka. Nabi Muhammad berlari secepat mungkin pada saat itu. Ketika sampai di hadapan dua malaikat yang ingin membawa orang itu ke dalam neraka, Nabi Muhammad mengatakan, "Gif, bentar, stop dulu." Kemudian ada apa kata malaikat? Kenapa mau dibawa? Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Lebih berat timbangan keburukannya dari kebaikan, dibawa ke dalam neraka. Nabi Muhammad langsung megang jenggotnya sambil menatap ke atas, karena Allah telah memberikan di sana, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau puas, dan tidak ada yang membuat Nabi Muhammad puas. Idzan kata Nabi Muhammad, la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak akan pernah puas dan bahagia kalau masih ada salah satu dari umatku yang ada disiksa di dalam neraka. Siapa yang menolongnya pada saat itu? Allah langsung dengan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat, ya malaikati ati' Muhammad, turuti apa yang diinginkan oleh Muhammad, kembalikan ketimbangan. Dikembalikan lagi. Ketika ditimbang amalnya, Nabi Muhammad mengeluarkan dari sakunya tersebut ada secari kertas seperti ujung jari kelingking. Ditaruh sama Nabi Muhammad di atas timbangan kebaikan. Ternyata satu kertas itu menjadikan timbangan yang kebaikan menjadi berat. Malaikat bingung. Loh, ini kenapa? Tadi timbangan keburukan lebih berat, sekarang timbangan kebaikan yang lebih berat. Tapi yang namanya sudah prosedur sudah dilakukan, semuanya telah ditimbang. Maka terdengarlah seruan, Sa'ida fulan bin fulan, sa'adatan la yashga ba'daha abada. Beruntung fulan bin fulan, keberuntungan yang tidak akan pernah sial selama-lamanya bagi orang yang masuk surga. Tapi bagi orang yang keburukannya lebih berat, syagiya fulan bin fulan, sial binasa fulan bin fulan, kebinasaan yang tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kesialan tersebut. Sampai pada akhirnya lelaki itu bingung, yang ampun diri bingung. Ketika itu dia mengatakan, man antal ladzi anjattana minal halak. Wahai pemuda yang sangat tampan, yang sangat bersahaja, wajahmu penuh dengan cahaya, siapa gerangan engkau yang telah menyelamatkanku dari kebinasaan? Rupanya orang ini tidak mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa engkau yang telah menyelamatkanku dari kebinasaan? Apa kata Nabi Muhammad? Ana nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu mendengar di hadapannya adalah nabinya Muhammad, dia langsung mencium tangan, merangkul Nabi Muhammad sambil menangis dan mengatakan, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenali engkau, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenalimu. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau taruh tadi barusan di timbangan kebaikan tersebut apa? Apa kata Nabi Muhammad? Yang saya taruh tersebut adalah satu pahala solawat yang pernah engkau ucapkan selama hidup di dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Satu ucapan salawat yang engkau ucapkan selama hidup di dunia dan engkau bersalawat kepadaku selama di dunia cuma satu kali. Ini pahalanya. Saya simpan pahalanya tersebut dan saya tidak keluarkan itu pahala melainkan ketika engkau berada di tempat dan situasi yang sangat menegangkan. Fa'aishu fi dzikril habibi muna'ama. Saya, kata Imam Habib Ali Habsyi, sangat menikmati ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ishu fi dzikril habibi muna'ama bidzikri munbasitan jami'a zamani wa afuza fil 'uqba bi ru'yati wajhihi. Yang saya harapkan dengan terus mengingat Nabi Muhammad, besok saya bakal bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, satu kali salawat mampu menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Bagaimana orang yang setiap hari membaca salawat 300, bagaimana orang yang mengamalkan salawat ummi 1000, bagaimana amalannya adalah yang diwasiatkan oleh guru kita almarhum Mbah Guru Sekumpul, bagaimana amalannya adalah setiap hari salawat Al-Quran, istighfar. Semuanya nantinya akan mengantarkannya kepada kemuliaan dunia wal akhirah. Kemudian Nabi Muhammad menutup hadis tersebut, fa inni la ukhti'u, saya tidak akan pernah absen, kata Nabi Muhammad, dari tiga tempat tersebut. Dari tiga tempat tersebut saya tidak pernah absen. Ulama mengatakan tiga tempat ini adalah tiga tempat yang sangat mencemaskan, tiga tempat yang sangat mengkhawatirkan, tiga tempat yang sangat menakutkan. Pada saat itu yang berperan pada saat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang besok berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiah. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mampu mempergunakan sisa umur ini dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah setelah diberikan keistiqamahan di dalam ketaatan insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidaklah keluar bulan Rabiul Awal melainkan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari hati kita kecintaan selain kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita berhak mendapatkan kebersamaan dengan beliau. Man ahabbani kana ma'i fil jannah yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad di dalam surganya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.